Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STIK semester 1 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak minta maaf karena baru sempat membuat video pelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang bab kalam. Babul kalam, bab kalam. Di mana referensinya Bapak ambil daripada kitab Matan Ajuriyah. Baik, apa sebenarnya itu kalam? Apa itu kalam? Jadi kalam itu adalah kalimat yang sudah memenuhi 4 syarat. Ulangi, kalam itu adalah kalimat yang sudah memenuhi 4 syarat. Jadi tidak semua kalimat itu bisa disebut dengan kalam sebagai kalam. Kalam itu nanti bila mana sudah memenuhi 4 syarat. Apa syaratnya kalimat itu? Yang pertama, dia harus lafzi. Al-kalamu wa lafzi. Kalimat itu kalam harus dia lafaz. Harus lafzi. Apa itu lafzi? Apa itu lafzi? Lafzi itu adalah as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu adalah suara yang keluar bagian daripada huruf hijaiyah. Itu disebut dengan lafaz. Contoh Muhammad. Contoh Muhammad. Muhammadin di dalamnya terdapat huruf hijaiyah, mim, ha, mim, dal. Ya. Itu disebut dengan lafaz. Itu baru disebut dengan lafaz. Apakah cukup dengan lafaz? Tidak cukup dengan lafaz. Harus murakkab. Al-kalamu wal lafzu murakkab. Dia harus murakkab. Murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu matarakkabu min kalimatain fa aktsar. Matarakkabu min kalimatain fa aktsar. Murakkab itu adalah susunan kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi syaratnya kalam itu dia harus memiliki 2 kata atau lebih. Ya. Tidak boleh satu saja kata, itu harus 2 kata atau lebih. Contohnya Muhammadun qa'imun. 1, 2. Muhammadun qa'imun. Harus tandanya harus 2 kata. Tidak boleh 1 kata, harus 2 kata. Min kalimataini fa aktsar, min kalimataini fa aktsar. Terdiri dari 2 kata atau lebih. Apakah cukup dengan 2 kata atau lebih? Belum cukup. Belum cukup bisa disebutkan kalimat itu adalah kalam. Syarat berikutnya, dia harus mufid. Dia harus mufid. Mufidun. Harus mufid dia. Apa itu mufid? Jadi mufidun itu adalah kalimat yang diucapkan, yang bila mana diucapkan si pendengar terdiam karena sudah paham dengan maksud daripada yang diucapkan. Itu disebut dengan mufid.
Mufid itu adalah kalimat yang tersusun dengan jelas, yang dimana si pendengarnya menjadi terdiam karena sudah paham dengan maksud yang disampaikan oleh yang mengucapkan kalimat itu. Itu disebut dengan mufid. Contoh ya, kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sempurna itu adalah kalimat intransitif dan kalimat transitif ya. Kalimat lengkap itu, kalimat yang seperti itu adalah kalimat transitif atau kalimat intransitif atau kalimat yang transitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Contoh kalimat intransitif adalah Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Atau Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Itu kalimat yang intransitif ya. Kalimat yang tidak membutuhkan objek. Muhammad berdiri. Muhammad telah berdiri. Itu sudah disebut dengan kalimat sempurna. Itu sudah mufid itu. Adanya kalimat yang transitif, kalimat yang membutuhkan objek. Contoh kalimat dalam bahasa Arabnya itu dah Daraba Muhammadun kalban. Daraba Muhammadun kalban. Daraba Muhammadun kalban. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad telah memukul anjing. Ini kalimat transitif dalam bahasa Indonesia. Daraba Muhammadun kalban. Ini kalimat yang membutuhkan objek. Dan objeknya adalah kalban. Ini objek, ini sebagai subjek, dan ini sebagai predikatnya ya. Dalam bahasa Arab ini sebagai fi'il, ini sebagai fa'il, Muhammad sebagai fa'il, dan kalban sebagai maf'ulun bihi. Daraba Muhammad bin kalban. Ini adalah kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia, kalimat transitif ini, kalimat yang sempurna tapi membutuhkan objek. Karena bila mana hilang kalbannya, Muhammad telah memukul. Ini timbul pertanyaan, orang masih bertanya, tidak terdiam ya. Orang bertanya, memukul apa? Nah, maka membutuhkan objek. Kalban. Muhammad telah memukul anjing. Jadi kalimat-kalimat inilah disebut dengan mufid. Kalimat yang jelas ya, yang sempurna. Apakah sudah cukup dengan mufid? Dengan lafzun, dengan murakkab, dengan mufid sudah cukup? Belum cukup. Ada satu syarat lagi. Syarat yang terakhir adalah dia harus wada'. Wada'. Apa itu wada'? Wada' ini dua penafsiran ya. Yang pertama, wada' ini diartikan sebagai al-qasdu atau al-maksud. Al-qasdu disengaja, al-maksud sesuai maksudnya, sesuai maksud ucapan itu. Al-qasdu disengaja. Itu syarat yang terakhir. Kalimat itu harus sengaja. Jadi ucapannya orang yang mengigau itu tidak disebut dengan kalam. Orang yang mengigau dalam tidur itu bukan disebut dengan kalam karena tidak disengaja diucapkan. Ataupun dia al-maksud, sesuai maksud. Jadi kalau ucapan itu tidak sesuai dengan maksudnya, bukan disebut dengan kalam. Contohnya ada orang mau bilang, dia mau bilang sebenarnya aku luruzah, saya makan nasi, tapi dia terucap asyrabur ruzza.
artinya saya minum nasi. Jadi kalimat asyrabu buzza tadi itu yang diucapkan tidak sesuai yang dalam pikirannya, itu bukan disebut dengan kalam, karena tidak maksud, tidak wada. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wada ini adalah al-arabi, harus berbahasa Arab. Jadi kalimat yang diucapkan nanti disebut dengan kalam, nanti disebut dengan wada apabila dia berbahasa Arab. Jadi bahasa daerah, bahasa Indonesia. Saya mau makan elok mandre, ya, elok masesa, itu bahasa daerah, itu tidak disebut dengan kalam, ya, karena tidak wada. Baik, untuk kalam, bab kalam sudah selesai. Jadi cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembagian daripada kalam ini, ya. Jadi mungkin cukup sekian. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.